Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali lagi di channel YouTube kesayangan Anda semua. Yeah. Para sobat, teman-teman semua, dan seluruh penggemar video YouTube dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biqauli alhamdulillahirabbil alamin, yang mana di kesempatan sore hari ini kita masih sama-sama diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bersama-sama masih bisa bertatap muka, bertemu, berjumpa kembali lagi walaupun lewat video YouTube. Dan masih banyak sekali nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita bersama, diantaranya sehat walafiat lahir maupun batin. Dan masih banyak sekali nikmat-nikmat yang tentunya kita tidak akan sanggup berapa banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita bersama. Sholawat serta salam senantiasa kita limpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ala sa'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam. Mudah-mudahan di kesempatan sore hari ini kita sama-sama masih diberikan keberkahan walaupun lewat video YouTube. Para sobat, teman semua, dan seluruh penggemar video YouTube dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama renungkan bahwa Allah telah memberikan banyak sekali rezeki kepada kita, namun kita tidak tahu dan kita tidak menyadari. Yang kita tahu, rezeki itu hanya berwujud materi. Sebagaimana saya dulu juga pernah sama, bahwa yang namanya rezeki itu hanya berwujud materi saja, tapi itu salah besar ya. Termasuk dulu saya sholat duha, membaca Al-Quran, zikir, itu merupakan pembuka rezeki. Dan dulu juga saya berpikir rezeki itu hanya berwujud uang, berwujud gaji, kita bekerja yang besar, banyak orderan bagi orang para pengusaha, banyak job, segala urusan kerjaannya lancar, dan mempunyai tabungan yang banyak di bank, punya banyak aset seperti kendaraan, mungkin properti di sana sini dan lain-lain. Intinya rezeki itu seolah-olah seperti berbentuk harta. Tapi ternyata setelah saya pelajari itu salah besar. Ya. Setelah saya cari tahu, ternyata makna rezeki ya dalam Islam itu sesuai yang tertera dalam Al-Qur'an dan hadis, ternyata saya itu salah besar. Jadi makna rezeki itu sangat luas sekali ya. Jadi bukan hanya terbatas pada materi saja ya, termasuk Anda. Ketika kita melangkahkan kaki, dimudahkan untuk hadir di suatu perkumpulan majelis barangkali, itu pun juga suatu rezeki. Lalu langkah kaki yang dimudahkan untuk bisa sholat, memakan dengan mempunyai rasa yang enak ketika kita makan, mata melihat, telinga bisa mendengar, itu mulut bisa berbicara, hidung bisa mencium, itu pun juga rezeki. Bahkan kita masih mempunyai rasa dan perasaan, termasuk hati yang Allah jaga jauh dari sifat iri, sifat sirik, dengki, takabur, dan penuh dengan penendam atau kebencian, itu pun juga rezeki. Jadi makna rezeki itu bukan hanya sebatas pada harta, kedudukan, jabatan, dan lain-lain. Termasuk punya teman-teman yang soleh, dan saling mengingatkan, saling berbagi, saling menyayangi, berbagi tentang kebaikan, saling mengingatkan dalam hal kebaikan, berbagi tentang ilmu yang berguna, yang bermanfaat, itu pun juga rezeki. Jadi Anda sebagai pemirsa, Anda sebagai pendengar mendapatkan tausiah, itu pun juga rezeki. Merupakan suatu hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang mengetahui. Termasuk diri saya ini berbagi ilmu, barangkali bisa bermanfaat, itu pun juga rezeki. Dan saya menyampaikan tentang ini kepada Anda semua, itu pun juga rezeki. Dan Anda yang menerima apa yang telah saya sampaikan ini pun juga rezeki. Jadi ternyata makna rezeki itu sangat luas sekali loh guys.
bukan hanya sebatas pada harta saja. Jadi dulu yang saya tahu rezeki itu hanya berbentuk materi, berbentuk harta. Tapi ternyata setelah saya pelajari, ya, saya mencari tahu tentang itu rezeki, itu ternyata salah besar, guys. Jadi rezeki itu bukannya sebatas itu saja. Banyak orang di sana sini memiliki kekurangan dibandingkan diri kita diberikan kenormalan. Yang tidak normal pun juga diberikan rezeki, ya. Maka sudah selayaknya dan sepatutnya untuk mensyukurinya. Karena apa? Setiap rezeki yang telah diberikan oleh Allah, kalau kita mensyukurinya, akan menambah kenikmatan-kenikmatan di dalam diri kita. Tapi sebaliknya, setiap kita diberikan segala sesuatu, bahkan ujian pun itu rezeki. Karena kalau ujian, ketika kita mungkin diberikan kesusahan, kesulitan, ya, kita menggerutu dan lain sebagainya, menurut Anda ini adalah suatu musibah, bahkan itu bencana. Padahal itu juga suatu rezeki. Kalau Anda itu tahu. Kenapa? Allah telah uji Anda semua dalam berbentuk kebahagiaan, kesenangan, diberikan harta, kedudukan, dan mungkin kesusahan, kesulitan, kemiskinan. Itu pun juga rezeki. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, la in syakartum wa azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau Anda bersyukur tentang berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, tentunya kenikmatan itu akan bertambah. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah SWT, justru akan sebaliknya menambah daripada kesulitan, kesengsaraan, bahkan kita hampir kufur kepada Allah SWT. Kalau kita sikapi dengan positif, tentunya rasa syukur kita akan bertambah nikmat. Tetapi kalau kita sikapi dengan tidak mensyukuri atau menggerutu bahasanya, pasti akan bertambah sakitlah. Seolah-olah mengklaim Allah itu tidak adil dengan diri kita. Para sobat teman semua dan seluruh penggemar video YouTube dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama renungkan betapa besar nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Punya orang tua yang sakit-sakitan pun merupakan jadi ladang amal pembuka pintu surga bila kita tulus ikhlas mengurusnya. Tapi kalau Anda telah kufur dan tidak mensyukuri bahwa orang tua yang telah sakit-sakitan itu merupakan menjadi beban, akan menambah kekufuran kita kepada Allah SWT dan akan menambah kesulitan, kesengsaraan kita, karena kita tidak bisa menyikapi dengan rasa positif dan rasa syukur kepada Allah SWT. Nah, bagi orang yang mensyukuri, orang tua yang telah sakit-sakitan adalah ladang kita untuk berbuat amal kebaikan. Karena apa? Orang tua pernah muda, sekarang Anda yang masih muda, suatu saat Anda pun juga akan mengalami jadi orang tua yang mungkin kondisinya lebih buruk daripada orang tua yang sekarang kita alami, yang menurut Anda menjadi beban, menurut Anda menjadi susah. Tapi kalau Anda tidak mengurusnya dengan baik, suatu saat nanti kita diberikan ujian Allah yang sama seperti itu. Apa yang kita rasakan kira-kira? Nah, maka buat kalian semua, ketika apapun yang telah diberikan oleh Allah SWT, tentunya wajib kita syukuri, baik dan buruk, dalam keadaan bagaimanapun juga. Nah, termasuk saya, Anda semua mungkin memiliki tubuh yang sehat. Bahkan saat diuji dengan sakit, itu juga bentuk lain daripada rezeki. Jadi banyak orang mengira ketika kita dikasih ujian-ujian yang sulit, entah itu diberikan rezekinya yang sempit, ya, diberikan kesehatannya yang selalu, diberikan sakit-sakitan dan lain sebagainya, kita mengklaim bahwa Allah itu tidak adil sama kita. Padahal kalau kita renungi, kita pahami bahwa ketika kita dikasih ujian seperti itu adalah juga suatu rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Karena apa? Kalau kita selalu berpikir positif, apapun yang telah diberikan oleh Allah, yang menurut Anda mungkin tidak baik,
menjadi sengsara, menjadi tidak tenang, sehingga akhirnya engkau kufur kepada Allah, engkau mengklaim Allah itu tidak adil kepada kita. Itu salah besar ketika kita mengklaim Allah itu tidak adil. Padahal semua yang telah diberikan oleh Allah itu tidak terlepas daripada nikmat-nikmat yang diberikan kita oleh Allah, untuk senantiasa Anda terima dan syukuri, agar senantiasa Anda semua, termasuk diri saya pribadi, menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bicara tentang rezeki ini, sekali lagi ya guys, jadi sangatlah luas sekali. Jangan Anda berpikir bahwa yang namanya rezeki itu hanya berbentuk materi saja. Tadi sudah saya jelaskan dari awal, bahwa semua kalau dihitung betapa banyak jumlahnya, kalau Anda list, Anda hitung, Anda jumlah, pastinya Anda tidak akan mampu berapa banyak jumlah rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Dari mulai rambut Anda, kalau dihitung berapa jumlahnya, maaf, dibandingkan Anda yang tidak punya rambut. Itu pun mempunyai rambut, itu pun juga rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Karena terkadang orang hanya demi rambut itu mau mengeluarkan modal besar hanya untuk demi rambut. Ternyata itu rezeki loh guys. Jadi kalau dihitung-hitung, Anda tidak layak dan tidak patut untuk tidak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Semua yang telah diberikan kepada kita semua, kalau itu dibayar, ditukar dengan jumlah apapun ya, entah itu uang atau yang lain dan lain sebagainya, kalian tidak akan sanggup membayar berapa banyak nikmat rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua guys. Maka yuk kita sama-sama untuk bisa merenungkan bahwa setiap kejadian apapun itu tidak terlepas daripada Allah lah yang maha menghendaki. Kita sebagai manusia yang hanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yang tidak ada daya kemampuan apa-apa kecuali hanya dengan izin Allah, hanya bisa menerima dan mensyukurinya. Dan Anda tidak patut untuk kufur kepada Allah. Karena sekali lagi, kalau Anda kufur kepada Allah, itu akan lebih tersiksa. Dan paling bahaya lagi, nanti di akhirat kalian akan mengalami kesulitan, kesengsaraan yang berkepanjangan, tidak ada batasnya. Ini baru di dunia yang Allah berikan kepada kita. Di dunia saja Anda sudah menerima seperti itu, bagaimana nanti di akhirat? Tentunya kesengsaraan yang berkepanjangan tidak ada putus, menjadi suatu siksaan bagi diri kita ketika kita tidak mensyukurinya. Diberikan suami yang ganteng, yang sehat, yang mampu mencukupi segala-galanya, itu pun juga luar biasa rezeki yang diberikan oleh Allah. Mempunyai anak-anak yang sehat, anak-anak yang soleh dan soleha, itu pun juga rezeki. Mampu menyekolahkan anak-anaknya dengan baik, rukun terhadap sesama, terhadap tetangga, terhadap lingkungan, itu juga rezeki. Bekerja sama, saling melindungi, saling mengayomi, saling membantu, saling tolong-menolong, itu pun juga rezeki. Jadi bentuk rezeki itu sangat luas sekali guys. Jadi tidak pantas Anda untuk mengkufurinya. Maka sekali lagi yuk kita sama-sama untuk bisa berpikir bahwa Allah lah maha agung, maha adil terhadap seluruh ciptaannya. Maka dari itu pantas dan harus wajib untuk bersyukur, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk bahwa kita semua tidak punya kemampuan apa-apa kecuali hanya dengan izin Allah. Sudah selayaknya kita sujud bersyukur di hadapan Allah SWT untuk mengikis seluruh daripada kesombongan-kesombongan di dalam diri kita. Maka suatu saat nanti akan saya sampaikan tentang rahasia sujud
buat Anda semua. Apa sebenarnya rahasia sujud? Ya, kita nantikan video berikutnya setelah video-video saya yang sudah saya tayangkan. Maka buat kalian yang senantiasa mengikuti video ini saya, bersyukurlah, barangkali ada berguna dan manfaat buat Anda semua. Support dan dukung terus video-video saya agar bisa terus berguna dan bermanfaat buat orang banyak. Sekian penyampaian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat khususnya diri saya sendiri dan umumnya pemirsa penggemar video YouTube dimanapun Anda berada. Dan buat kalian yang sudah menonton video ini, silahkan di-share, dibagi ke sosial media kalian agar video-video yang saya buat kali ini bisa bermanfaat, berguna buat orang lain. Terima kasih yang sudah menonton. Dari saya cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.